Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama saya Kiki. Sesuai dengan janji saya, daripada malam minggu kalian kemana-mana, mending sekarang kita bahas untuk ngobrol-ngobrol santai saja terlebih dahulu. Nanti akan saya undang narasumber kita atau lebih tepatnya itu rekan kita, dan kita akan coba mengkepo-kepokan dia setelah dia resign. Sebentar ya, kita undang dulu orangnya. Semoga kalian tetap di sini ya. Sebentar, kita coba undang dulu orangnya ya. Kemana nih orangnya nih, belum nongol. Sebentar ya. Nah ini Nah, ini orangnya sudah mulai bergabung ya teman-teman semuanya. Mari kita tunggu. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Kedengaran nggak suaranya? Dengar. Suaraku masuk nggak? Alhamdulillah. Masuk. Oke. Oke. Ini kita kenalan dulu nih dengan Mas Daud. Kita panggil Mas Daud aja ya, biar lebih akrab. Ya. Boleh Oke dong. disapa dulu dong teman-temannya, Mas. Halo. Boleh disapa dulu. Nah, sesuai dengan tema kita malam ini kita akan ngobrol santai nih, Mas. Ngobrol Ya. santai itu dengan tema pasca resign. Setahu aku kan sebelumnya Mas Daud ini pernah bekerja ya, dan sempat resign. Sebelumnya tuh kerja di mana, Mas? Maaf. Di ini mana? Di BRI. Oh, di BRI. Itu sebagai apa, Mas, dulu? Sebagai admin. Oh, Back alasan office. resign. Oh, back office. Oke. Berapa lama, Mas, kira-kira kerja di sana tuh? Kalau lebih tepatnya sih udah 50 bulan. Waduh, 50 bulan berapa lama itu ya? 50 bulan jadi 50 bulan jadi gini, 4 tahun lebih 2 bulan sih. oh, ada suka dukanya nggak sih, Mas, di sana, Mas, tuh? Kalau suka dukanya sih pastinya ada dong. Karena udah hampir udah 4 tahun lah, 4 tahunan di sana kan. Jadi ada sukanya, ada dukanya juga. Sukanya apa tuh? Suka dan dukanya apa tuh, Mas? Ya kalau sukanya jadi ini sih, lebih banyak temen, terus dapat pengalaman baru kayak gitu. Yang dukanya tuh apa tuh? Kalau dukanya mungkin gini, karena aku kan dari timur, maksudnya dari Jawa Timur sih. Berarti merantau ya, Mas? Jadi dukanya ya harus jauh dari orang tua, jauh dari rumah gitu. Di Jakarta juga sendirian, kayak gitu sih. Dari rantau tuh ke Jakarta langsung kerja atau ada sempat nyari dulu ke sana ke sini gitu, Mas? Jadi waktu itu pertama kali tuh kebetulan langsung kerja sih ya kan. Jadi pas sebelumnya sih emang udah sering ke Jakarta ya kan. Waktu itu juga ngerjain skripsi juga aku ke Jakarta. Jadi udah nggak kaget gitu. Pas memang ada niatan buat cobain dah nyari kerja di Jakarta kayak gitu. Oh, terus akhirnya masuk ke bank itu ya, Mas ya, bank di sensor. Iya dong. Terus aku mau nanya nih, Mas, itu udah lama banget ya. Ini kenapa tuh, Mas? Kenapa?
memutuskan diri untuk resign kenapa? Karena kan gini ya Mas, kayak yang kita Heeh. tahu nih banyak orang yang dari mulai dia lulus sekolah, dia tuh cari kerja ke sana ke sini belum dapet. Nah itu Mas untuk memberanikan diri untuk resignnya tuh kenapa Mas? Kalau sih sebenarnya sih banyak ya, banyak faktor yang apa memutuskan aku buat resign. Jadi pertama itu ya faktor yang pertama sih karena kontraknya habis gitu kan. Karena pada waktu itu sih kontraknya udah habis, dan yang kedua mungkin karena eh, ilmunya udah mentok. Jadi kalau menurut aku ilmunya udah nggak bisa diraih lagi, udah apa udah apa yang aku cari udah mentok, udah nggak ditemuin lagi di sana udah. Dan juga mungkin faktor ini ya, apa ya, bisa dibilang klise banget sih. Jadi aku resign karena di situ emang untuk jenjang karirnya ini belum ada, jadi stuck kayak gitu. Makanya akhirnya aku mutusin buat resign aja udah kayak Oh gitu. gitu. Terus setelah resign nih, aku kepo-kepo sedikit nggak apa-apa ya Mas? Aku pengen Boleh, tahu boleh. nih setelah resign apaan sih Mas yang dilakukan gitu kan? Apakah saat ini sudah ada kerjaan baru atau buka usaha baru Eh, atau kalau kalau pas setelah resign, yang pasti setelah resign waktu itu aku jalan-jalan dulu. Aku luar biasa loh. Selesai beneran. resign aja kayaknya menikmati Ah, hidup banget nih. iya, bener. Karena gini, salah satu hobi aku kan traveling, apalagi travelingnya Hmm. backpackeran gitu. Jadi dengan modal pas-pasan aku pengen tuh jalan-jalan. Jadi selama 4 tahun lebih aku kerja itu belum kesampaian buat traveling, buat jalan-jalan backpackeran seperti itu. Jadi ah mumpung kebetulan nggak lagi kerja, udah resign, ada juga apa namanya, ada uang saku juga buat jalan, ya udah ayo. Itu sendirian lagi. Hmm. Berapa lama tuh Mas jalan-jalan? Eh, jalan-jalannya itu kurang lebih aku habis 1 bulan deh. Jadi aku ke berapa waktu itu, kalau nggak salah ada di 10 kabupaten dah. Luar biasa loh. Bener. Mm-mm. Berarti setelah resign, jalan-jalan ke 10 kabupaten, itu apaan Iya. aja tuh Mas? Ke mana Eh, tadi? ah, ah, ah. Iya, kurang lebih ke 10 kabupaten nih. Jadi aku Hmm. berkunjung ke tempat saudara, ke tempat temen, ke yang pertama kali aku datengin tuh di Dieng, Wonosobo, Luar kayak biasa. gitu. Kan habis dari Jakarta otak panas tuh, jadi aku butuh yang dingin-dingin, jadi aku Butuh datengin refreshing tuh. ya. Nah, kebetulan di sana ada ada Pak D aku di situ, sama sepupu, sama Hmm. ponakan ada di situ. Jadi ya nggak ini sih, ya kebetulan memang nggak sampai ini ya, nggak bingung buat nginepnya di mana, tapi memang karena ada saudara kayak gitu. Ya, habis dari Dieng mana ya, habis dari Dieng aku ke Jogja. Di Jogja tuh Itu muter-muter 2 hari. berapa hari tuh Mas jedahnya Mas? Eh Kalau dibilang jedanya sih palingan 3 hari doang deh. Jadi ke Dieng 3 hari, ke Jogja cuman sehari, habis itu balik ke Surabaya kan, Hmm. balik ke Surabaya, ke Jember, balik ke Jember mah pulang, habis itu main ke ini mana, Probolinggo, ke Kediri, habis itu sekitaran Kediri tuh di ini Nganjuk, di Caruban, Ngawi, terakhir itu sempet ke mana dah, ke Lamongan. Jadi yang Hmm. main-main aja gitu. Main-main seluruh Jawa gitu ya Mas ya? Ya nggak seluruh Jawa dong. Ya, cuma beberapa kabupaten doang ya. Uh, Kayaknya Sebenarnya bener-bener butuh. pengen Kenapa? lebih jauh lagi sih. Aduh, kayaknya Pengen bener-bener butuh butuh refreshing ya.
banget banget, butuh refreshing Jadi banget. setelah resign, jalan-jalan. Nah, setelah jalan-jalan apa lagi, Mas? Setelah Nah, jalan-jalan, ini sih lebih ke menenangkan diri. Jadi kayak gitu. menenangkan Setelah dirinya dalam bentuk ini, apa tuh, Mas? maksudnya gini, habis refreshing ya kita udah oke, udah fresh. Ketika pikiran udah lepas dari jenuh, udah lepas dari penat, jadi udah agak fresh. Terus apa ya? Menenangkan diri tuh maksudnya gini, setelah hampir 4 tahun lewat lah, 4 tahun itu kita apa ya, melakukan rutinitas setiap harinya kayak gitu, bangun pagi terus ke kantor kayak gini, pulang sore macet-macetan kayak gitu, malamnya paling cuman beberapa jam buat istirahat, besoknya pagi seperti itu kan. Jadi badan tuh kan capek kan, lelah gitu kan. Nah, ketika Bener banget. jalan-jalan pun yang di refresh itu apa ya, pikirannya, jadi udah nggak monoton tiap hari kerjaan seperti itu. Jadi ketika udah Hmm. refreshing, udah otak udah oke lah, udah fresh. Nah sekarang istirahat ke badan fisik kita juga butuh Hmm. istirahat. Jadi pada saat itu eh, sebulan tuh nggak ngapa-ngapain. Jadi di rumah diem aja, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi kayak gitu. Udah kayak lagu ya? Iya, Mbak Surip dong. Iya, Bener. Ah, bener. Tapi, udah kayak lagu. ah, Tapi kenapa, tapi, Mas, tadi? tapi di apa ya? Ketika otak udah fresh gitu kan, badan juga udah seger lagi gitu kan. Udah Ternyata semangat lagi ya? semangat lagi. Nah di situ mulai ini deh, udah mulai nyari-nyari kerjaan baru kayak gitu. Kita udah mulai banyak apa, cari-cari lowongan kerja via online Hmm. gitu. Jadi butuh waktu sebulan ya, Mas, ya, untuk menenangkan pikiran Iya, itu. Cukup apa enggak sih bener. sebenarnya? Kalau apa, tergantung orangnya sih, tergantung orangnya. Kalau aku, kalau boleh jujur, sebulan kurang Terus gitu. setelah sebulan itu udah cari kerja-kerja lagi, sekarang udah kerja lagi atau sudah buka usaha nih, Mas? Jadi gini, eh, bisa dibilang pada saat itu masih ada keinginan untuk nyari kerja lagi, masih ada Hmm. keinginan untuk kerja ke ibu kota lagi, ke Jakarta lagi seperti itu. Tapi mungkin belum rezeki ya. Jadi karena apa ya? Ya karena berbagai faktor. Jadi karena mungkin, yang pasti karena mungkin belum rezeki aku, jadi aku belum dapet kayak gitu. Hmm. Tapi udah hampir 14 kali kalau nggak salah deh. Udah 14 kali ada panggilan interview, tapi gagal gitu. Jadi ya udah, masih stay at home gitu. Tapi tapi itu kan sebelum ada ini dong, sebelum ada Ada corona dong, sebelum koro pandemi. sebelum Uh, koro. iya. Koro. Terus sekarang kegiatannya apa aja nih, Mas? Boleh Nah, sharing-sharing. ya mungkin apa, tadi aku ini deh, apa, aku effort banget sama hashtagnya tuh, apa tadi hashtagnya? Ini Hashtagnya apa? itu rezeki tidak akan tertukar. Rezeki tidak akan tertukar. Jadi Betul. kebetulan memang pas apa, udah waktu bisa dibilang udah hampir 4 bulan, 4 bulan belum dapat kerjaan lagi pasca resign 4 bulan. eh itu juga habis lebaran tahun kemarin deh. Itu juga apa namanya, ada temen yang ngajak. Jadi ada temen baik sih, temen temen kecil, temen dari kecil, dia ngajakin apa, buka usaha gitu. Hmm. Dia ngajakin buka usaha, mungkin mungkin karena dia bukan apa ya, bukan dari basicnya, dia bukan dari ini anak ekonomi, Hmm. jadi dia ngajak aku buka usaha bareng.
kalau ibaratnya gini, modalnya dia udah ada, ya kan, lahannya juga dia udah ada. Hmm. Jadi dia butuh tenaga kerjanya, dia butuh manajerialnya, ya kemudian kok kebetulan aku pernah bekerja di perbankan, gitu kan. Ya walaupun hanya sebagai admin ya, tapi kan ngerti administrasi lah. Jadi dia ngajak aku, dia kalau dibilang aku ini deh, dipasrahkan gitu. Apa ya bahasanya? Diserahkan, dipercayai. Dipercaya. Jadi udah berjalan hampir 10 bulan ini deh. 10 bulan Oh ini gitu, ya. berarti bukan buka Dari usaha ya? Iya, buka usahanya nggak, menurut aku sih cukup gede karena usaha di bidang jasa cuci mobil. Di bidang Oh, gitu. Berarti saat yes. ini ada naik turunnya gitu ya Mas ya? Ya, tapi kalau boleh dibilang masih kepingin lagi kerja di kantoran kayak kemarin, masih ada passion di sana gitu. Ya selebihnya nanti kemana gitu. Jadi buat ini aja, buat mengisi kekosongan hari-hari dan buat mengisi kekosongan dompet juga. Jadi aku bantuin temen kayak gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong usaha nih Mas, selain usaha itu Ya, ada nggak sih keinginan untuk buka usaha lain gitu loh? Yang sendiri gitu atau bisa join lagi dengan teman-temannya? eh, aku udah memikirkan itu dari waktu masih sekolah sih. Jadi pingin buka usaha sendiri tuh ada gitu. Ya, kebetulan kan aku nih hobinya masak, ya kan? Mungkin terdengar Hobi. aneh, cowok hobinya masak. Cowok kok Jadi hobinya masak? hobi aku banyak, masak itu yang nomor sekian. Tapi kalau hobiku yang nomor satu, pastinya bola gitu. Masak tuh hobi yang sekian, kayak Yang gitu. keberapa gitu ya? Nah, ada keinginan buat ke kapan-kapan deh, ntar satu saat kalau udah ada ini kekumpul modalnya, ini aku pengen buka usaha ini makanan, entah catering, entah kayak yang lagi tren kayak gini kan ini, apalagi di Apa masa tuh? pandemi kayak gini. Enggak, apalagi kan di masa pandemi kayak gini kan banyak yang tuh jualan makanan tapi take away online kayak gitu. Benar-benar. Benar. Ini usaha yang ini berarti berpengaruh banget ya Mas saat pandemi kayak gini ya. Sempat Iya ada sih. penutupan nggak Mas? Kenapa? Sempat ada penutupan nggak? Karena kan sebelumnya tuh dari bulan Maret ya kayak kita ketahuin gitu bulan Maret tuh ada PSBB gitu kan di sana juga pasti Iya, ada untuk PSBB. Nah, untuk iya. PSBB itu ada ditutup nggak untuk usahanya atau gimana? Eh, jadi gini, aku ceritain dulu. Kalau di tempat aku sekarang, ini kan aku lagi ada di Jember. Nah, Hmm. di Jember nih, di Jember Jawa Timur. Tempatnya Hmm. ini nih, tempatnya Tempatnya si apa Koro. kemarin? Bukan. Siapa Oh, tuh? bukan. Tempatnya ini siapa kemarin? Tiara, Tiara. Nah, Penyanyi itu. iya, aku nggak tahu kalau dia ada di Jember. Ya ampun. Kayaknya Mm-mm. saking sibuknya ngurusin usahanya nih, jadi nggak tahu penyanyi itu dari sana. Ya enggak kan, karena memang jarang nonton TV Oh, kirain kayak karena gitu. sibuk dengan usahanya, Ah, Mas. ah. Jadi kalau di Jember saat ini apa di Jember saat ini situasinya udah banyak sih yang positif positif COVID-19 itu. Kalau nggak salah per hari ini udah ada 95 pasien deh yang positif, yang dinyatakan Yang positif positif. gitu. Jadi di Jawa Timur, Jember termasuk zona merah. Hmm. Beda kalau yang di Surabaya. Kalau yang di Surabaya itu udah zona hitam.
lebih parah lagi, hitam banget ya, lebih parah lagi. hitam banget. Jadi, nah kalau di Jember yang aku rasain sih, memang ada pembatasan-pembatasan. Cuman kalau memang berdampak juga sih ke usaha aku sama temen aku ini. Apalagi usaha kita kan jasa cuci mobil ya. Jadi Jasa, nggak ya. semua nggak nggak apa ya, nggak semua mobil ini sih, nggak semua. Kalau yang sebelum COVID-19, sebelum ada pandemi, kita bisa bisa apa ya, rame banget gitu, sehari bisa di atas 20 mobil bisa kita masuk. Tapi ketika ada pandemi mulai dari pertengahan Maret di Jember itu, memang dampaknya cukup berasa sih. Jadi berkurangnya jauh. Jadi hanya ya paling nggak sampai 10 lah, 10 mobil, 10 kendaraan kayak Per gitu. hari gitu ya Mas? Iya. Per hari ya. Mm-mm. Selain itu nih, berarti kan ada keinginan lagi untuk bekerja nih Mas. Nanti kalau bekerja lagi terus usahanya tetap berlanjut atau gimana? Kalau jadi temen aku juga ini sih. Jadi kita ada obrolan sebelum sebelum opening bulan Agustus waktu itu. Jadi aku ngomong ke temen aku, jadi kan bantu kamu. Ibaratnya kalau bahasa sini itu apa ya? Kita babat alas Apa gitu tuh? loh. Babat alas. Ngerti Apa nggak? itu? Enggak. Nggak Apa ngerti. itu? Jadi kita Lebih kita mulai dari jadi kita lebih dari nol, dari semuanya, dari manajerialnya, aku jadi HRD-nya juga, yang nyari pegawainya juga, terus aku yang membantu keuangannya juga, jadi aku yang tiap hari buka ininya, buka cucian juga, kayak gitu. Jadi udah dipasrahin menu sama temen aku, cuman aku bilang sewaktu-waktu jikalau aku ada panggilan kerja atau panggilan interview lah, jadi aku mohon undur diri kayak gitu. Jadi temen aku oke, dia support aku lah seperti itu. berarti sama-sama saling mensupport ya Mas ya. Iya Pak. Oke, nih Mas, satu lagi nih Mas, nih kan untuk saat ini banyak nih yang dalam kondisi saat ini ada yang tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaannya atau yang tiba-tiba mengundurkan diri. Nah, ini ada pesan-pesan nggak sih untuk mereka semua tuh gimana caranya ya bilang, aduh udah nggak betah nih pengen resign tapi takut, atau aduh sebel banget deh ini sama atasan pengen resign tapi butuh. Itu gimana ya Mas? Biar ayo loh kita harus keluar dari zona itu biar kita aman. Bukan aman sih, maksudnya gimana ya biar kita berani Iya, untuk iya kalau resignnya itu. jadi bahasa ininya sih keluar dari zona nyaman ya. Ya, tuh. Nah, Tuh. kalau kalau menurut aku gini sih, eh, gimana pandai-pandainya kita bersyukur. Kalau menurut aku itu, ya kan? Kalau ini kalau sekarang nih ya, kalau dibilang mungkin ada yang nanya, Mas, kamu nggak nyesel apa Nah, resign betul. ah, dari kantor kamu yang lama, apalagi di sana di apa lagi BUMN kan gitu kan? Iya, betul. Banyak yang bilang kayak gitu. Cuman uh, aku sih cuman bilang gimana ya, kalau kitanya udah nggak nyaman, bagi aku kan gitu. Terus kita udah nggak bisa nemuin apa-apa lagi di sana ya kan, misalnya kita gali terus ilmunya, kita udah dapet ternyata. Terus dengan kata lain, apalagi jenjang karirnya nggak ada, kita sebenarnya bisa naik terus nih, cuman ternyata di situ kita tidak diperbolehkan naik, atau dengan bahasa lainnya kita nggak bisa naik gitu loh, nggak ada jalan untuk naik ke sana. Jadi ya udah, Tidak ada kesempatan gitu ya Mas ya. belum ada kesempatan di sana. Jadi kalau menurut aku ya ngapain kamu berlama-lama di sana, kalau buat kalau itu kalau menurut aku. Jadi nah, kalau untuk yang lain lebih ke gini aja sih, gimana pinter-pinternya gimana pinter-pinternya kamu bersyukur gitu aja. Jadi karena di sini, karena gini,
ketika aku memutuskan untuk resign itu pertimbangannya banyak banget loh. Bener-bener pertimbangan yang udah apa? Kalau orang mungkin wah kamu harus berpikir 1000 kali, enggak terlalu banyak kalau berpikir 1000 kali ya. Kalau aku mah berpikir 10 kali udah cukup, ya kan? Karena aku dapat karena kan waktu itu kalau nggak salah pernah cerita juga ya sebenarnya pengen resignnya udah cukup lama tapi Udah lama, tahan gitu ya. tahan, Nah bener. tiba-tiba langsung langsung resign aja gitu dan Ah, memberanikan diri untuk iya mengajukan bener, gitu. Dan tiba-tiba bener. loh beneran ini mau resign gitu ya. Kalau nggak salah kan kemarin ceritanya sempat begitu sama aku. Iya, bener, bener. Apa bisa Bahkan, akhirnya tuh langsung iya, ini harus jadi Jadi, gitu loh. jadi dadakan dan orang nggak percaya gitu loh. Ibaratnya, Iya ya benar. mohon maaf. Ibaratnya pas lagi sayang-sayangnya ditinggalin gitu loh. Ya, Kan gimana coba? ya betul. Gimana gimana coba rasanya? Nah, Jadi, Kak, gimana tuh? uh, uh. jadi kalau pada saat itu sih memang aku pernah cerita ya. Aku kepingin itu udah dari lama, dari 2016, 2017 awal deh kalau nggak salah itu. Dari 2017 awal baru kesampaian di Januari 2019 kan. Pada saat itu di 2017 itu pikiran aku udah kacau banget. Jadi ya udah suasananya udah nggak nyaman, hati aku udah nggak nyaman. Cuman aku ngerasa kayak kalau aku berpikir 1, 2, 3 kali, kayaknya belum deh, kayak belum dapat apa-apa deh kalau aku resign sekarang. Jadi aku memutusin, fine, tahan dulu gitu loh. 2018 kepikiran untuk resign lagi, tapi fine, tahan dulu. Dan sampai akhirnya kontrak kontrak kerja udah kurang 1 bulan, ada ini nih, ada pengumuman bahwa teman-teman yang kontraknya akan habis dan yang tidak ingin memperpanjang segera mengajukan surat pengunduran diri. Itu ada pengumumannya tuh. Lah, dan aku orang pertama yang mengajukan surat Mengajukan. pengunduran diri. Ya, yeah. Dan itu Kenapa? Kenapa bisa langsung berani, Mas? ya karena emang dari 2017 aku udah niat, tapi niatku masih belum bulat gitu. Tekad aku belum bulat. Jadi masih Dan baru kesampaian masih ya. belum lah, masih setengah lah. Terus di 2018 aku rasa kurang, masih belum lah, belum ini deh. Dan 2019 udah mantep dan pada saat itu juga ini kebetulan aja jadi kayak ada yang ngedukung gitu loh. Ada yang ngedukung buat resign, bukan dukungnya bukan dalam artian kamu harus resign ya, enggak. Jadi ngedukungnya ada banyak faktor yang nggak bisa aku omongin sih. Tapi boleh. ada beberapa, jadi ini nih, enggak ya udah deh. Harus setiap hari harus seperti ini lagi. Setiap hari harus ketemu ini lagi. Setiap hari kerjaannya ini lagi, ya udah. Akhirnya jenuh, ya udah. Tiba-tiba resign aja gitu aja. Dan itu langsung satu ruangan heboh. Itu satu ruangan Gak heboh. ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba langsung ajukan. Dan kalau kan momennya lucu, aku ngajuin surat pengunduran diri, tapi akunya nggak ada di tempat, bayangin coba. Loh? Jadi yang ngajukan gimana tuh? Tunggu. Penasaran nih, ngajukan surat resign tapi orangnya nggak ada. Nah, jadi momennya pada saat itu libur ini deh, libur tahun baru 2019. Nah, aku udah ngajuin cuti dari awal Desember. Oke, setujuin dong. Kamu cuti tapi awal Desember 2018 itu belum fix untuk resign gitu. Masih pikir lagi gitu.
Berarti tiba-tiba dadakan untuk resign dan untuk keluar dari zona aman ya Mas. Yes. Karena udah merasa nggak hidup banget, jadi beranikan Iya, langkah untuk resign dan bener. entahlah untuk kedepannya mau gimana pun itu nanti urusan belakangan gitu ya Mas ya. Iya. Jadi akunya pulang ke Surabaya, surat aku taruh di Mm-mm. di meja supervisor. Supervisornya cuti kurang lebih 1 minggu, kayak gitu. Hmm. Nah, pas supervisor baca surat aku masih belum pulang dong. Maksudnya belum balik ke kantor kan. Selang 2 hari aku balik ke kantor, langsung satu kantor heboh, banyak yang nanya, serius nih mau resign, serius serius. Jadi kayak lah, ya serius dong. Udah aku pikirin mateng-mateng, ini udah nggak ini, nggak bakalan kayak gitu. Jadi itu Wah sampai pulang cuti ya Mas ya, langsung ngajukan resign ya. malah Kayaknya sebelum cuti. belum cuti, sorry. Berarti itu udah pengen ke Surabaya ngajuin surat cuti dan itu udah di jalanan, semoga disetujui, semoga disetujui. Itu ada omongan kayak gitu. Enggak, aku berdoanya Oh, bukan enggak. semoga disetujui. Kirain semoga disetujui, Mas. Enggak. Aku berdoanya bukan semoga disetujui, Jadi apa? tapi Jadi kepo nih. bukan. Tapi aku berdoanya semoga tidak terjadi apa-apa dan semoga semoga mereka ikhlas ngelepas aku gitu aja udah. Oh, gitu. Bener. Terlepas dari pekerjaan yang begitu begitu bagi aku sih begitu melelahkan sih. Hmm. Jadi ya udah. Jadi plong gitu ya, Mas ya. Jadi kalau bisa dibilang setelah keluar dari gedung waktu pada saat hari terakhir itu, Hmm. plongnya itu bener-bener wah gimana itu, plong banget sih, plong. Tapi walaupun ada sedikit sedikit beban lah, tapi plong bener-bener dari 100% itu berkurang 70%. Hmm. Ada ini nggak sih Mas? Maksudnya ada apa ya? Ada ke bukan kekecewaan sih, maksudnya penyesalan nggak sih? Kok bisa resign atau gimana? Uh, Setelah ngajukan resign ada penyesalan nggak? pen, uh, Penyesalan itu pasti ada. Penyesalan itu pasti ada. Kak, bohong banget kalau aku bilang aku nggak menyesal Nggak. kayak gitu. Ya, cuman jadi aku ketika ketika hari terakhir resign aku bilang jangan ke teman-teman aku sih, apalagi ke satu tim aku ya. Jadi aku cuman bilang jangan sampai membuat aku menyesal keluar dari sini. Caranya apa ya? Kalian harus belajar, kalian harus bisa menggali ilmu yang lebih baik dari aku. Kayak gitu sih ke teman-teman aku, ke tim satu tim aku gitu. Jadi jangan sampai kalian bikin aku menyesal gitu loh. Jadi karena apa ya, job desk yang diberikan pada aku itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa aja, bagi aku itu. Cuman cuman bisa dibilang kalau apa ya, kalau kelebihan dan kekurangan masing-masing ya itu kan urusan pribadi masing-masing dong, kan gitu. Nah, jadi kalau masalah tim menurut aku bisa dikerjain apa siapa aja. Jadi waktu itu aku cuma pesen satu, jangan sampai buat aku nyesel keluar dari sini. Ya Berarti terlepas, terlepas apa nih Mas? Boleh ya boleh terlepas, dilanjutkan. ya terlepas. Jadi setelah aku resign masih minta bantuan Mas, minta bantuan ini, ya nggak apa-apa. Jadi aku sebisa aku ilmu yang udah aku dapet, aku tularkan lagi, nggak aku simpen-simpen, aku kasih tahu kayak gini, ini, bahkan dari beberapa ada kok. Jadi dari beberapa teman-teman yang tahu aku juga masih ngiranya aku masih kerja di sana. Jadi Mas Daud tolong ini dong, Mas Daud tolong ini dong. Ya aku cuman bisa bilang mohon maaf bahwa aku udah nggak di situ lagi, aku udah berhenti, aku udah resign. Jadi aku sambungin ke yang lain gitu. Hmm. Berarti masih ada komunikasi gitu ya Mas. Jadi walaupun udah resign masih tetap ada komunikasi dan silaturahminya tetap terjaga gitu ya Mas ya. Bener banget. Oke nih Mas.
ada pesan-pesan nggak sih? Ini kita langsung ke terakhir aja ya, kayaknya takut pada bosen gitu Mas. Iya, Lihat kita lagi gitu kan. iya Jadi sih, nggak apa-apa. ada pesan-pesan nggak nih Mas untuk yang di sana yang pada belum dapat kerjaan atau yang ingin resign tapi mundur lagi nggak maju, bilangnya pengen resign tapi nggak jadi resign gitu. Iya. Eh Gini ya, kalau aku sih selalu selalu berpegang bahwa gini, semua orang, kok semua orang ya, gimana tadi udah nyari deh, udah nyari di Google tapi udah nggak Ya, ada ini. Tadi udah aku catet, aku buang. ketahuan deh. Iya, ya, jadi gini aja sih, apa nggak kalau yang pengen mungkin ada niatan buat resign ya kan. Kalau menurut aku sih coba dipikirkan lagi. Coba dipikirkan lagi, udah mantep apa belum. Terus kalau memang alasannya masih setengah-setengah, mending jangan resign dulu deh. Kayak gitu. Kayak yang tadi udah aku ceritain bahwa tahun 2016-17 tuh aku kepengen resign, tapi aku ngerasa alasanku masih setengah-setengah. Kayak gitu. Terus kalau emang udah mantep resign, ini sih kudu cepet-cepet nyari penggantinya, atau bahkan jangan resign dulu sebelum dapat pekerjaan penggantinya, kalau seperti itu. Jadi aku menyesalnya, salah satu alasan penyesalanku yaitu aku belum dapat pengganti yang lebih baik, atau mungkin dapat penggantinya ya yang lebih baik dari yang kemarin. Aku udah keburu habis waktu masa kontrak aku udah habis kayak gitu. Tapi kalaupun aku waktu itu memperpanjang, ya jadi setahun lagi dong. Dan denger-denger sih katanya kalau berhenti di tengah jalan juga kena penalti. Oh Nah, gitu. jadi pertimbangan aku waktu itu ya udah aku berhenti aja, nggak perpanjang gitu. Ternyata nyari kerja itu susah. Nyari kerja itu apalagi saingan kita yang sekarang yang fresh graduate apalagi ya kan. Iya, Apalagi banyak. saya yakin kok, saya yakin saya yakin bahwa saya bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Cuman ya udah sabar aja sambil nyari-nyari lagi. Ya, apalagi sekarang masa pandemi ya, juga itu pengaruhnya gede banget gitu. Uh, Banyak. uh, uh. Jadi ini deh, pesen aku gini, semua orang mungkin nggak dapat gaji deh. Semua orang mungkin nggak akan bisa dapat gaji, tapi aku yakin semua orang punya rezeki kayak gitu. Gitu. Karena rezeki itu nggak akan pernah ketuker ya Mas ya. Ya, Jadi rezeki itu nggak. mau dimanapun, jadi mau resign ya udah resign aja. Toh nanti untuk kedepannya pasti akan ada rezeki. Pasti kok. Gitu ya Mas ya. Iya, jadi setiap orang dilahirkan di dunia ini udah dijamin rezekinya masing-masing. Gitu aja Mau sih. besar ataupun Mau kecil besar, yang mau penting kecil. disyukuri ya Mas ya. Bagaimana kita mensyukuri nikmat itu? Bener banget. Itu. Oke deh Mas, makasih nih untuk sharing-sharingnya, untuk curhat-curhatannya hari ini. Semoga gak ada yang bosen ya ngeliat kita nanti untuk kedepannya. Amin. Dan semoga usahanya nanti sukses. Dan kalau kita usaha kulinernya lagi ya Mas ya, ditunggu. Oke. Usaha kulinernya. Nanti kalau udah usaha kulinernya udah mau launching, bisa kabar-kabarin kita Mas, oke? Oke, gampang, beres-beres. Oke Mas, cukup sekian ya Mas ya. Terima kasih loh Mas untuk bincang-bincang malamnya hari ini. Iya. Salam semuanya, semoga sehat-sehat selalu ya Mas ya. Ya, sama-sama. Oke guys, itu tadi kita udah berbincang-bincang dengan rekan kita semua. Jadi kalau misal dari intinya ini, kalau misalnya memang kita mau resign, jadi harus kita ada niatnya dulu, benar nggak untuk resign. Kalau memang ingin resign, silakan resign.
dari perusahaannya masing-masing ya tentunya ya. Dan kalau misalkan memang udah nggak kuat nih, udah nggak nyaman gitu di perusahaan kalian, boleh silakan resign karena memang untuk rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jangan takut untuk melangkah lebih maju lagi. Sampai ketemu untuk di obrolan selanjutnya. Bye bye.